Miliano Jonathans mengaku telah dihubungi oleh Shin Tae-yong. Miliano Jonathans yang selalu disebut menjadi naturalisasi timnas Indonesia saat ini, dia telah mengaku bahwa sudah menjalin komunikasi baik dengan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Miliano Jonathans dapat masuk naturalisasi karena dia sendiri memiliki garis keturunan dari Depok, Jawa Barat. Miliano Jonathans sendiri tengah bertanding bersama Vitesse Arnhem di Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda. Miliano Jonathans setelah ditanyakan apakah pernah dihubungi oleh Shin Tae-yong, dengan santainya dia menjawab, "Ya, kami masih berkomunikasi," jawabnya dinukil dari ESPN Belanda. Miliano Jonathans sendiri mengaku masih membuka peluang untuk membela timnas Indonesia. Diketahui Miliano juga pernah dipromosikan ke tim utama sejak tahun 2022, akan tetapi karena usianya yang masih muda dia lebih turun di Liga Belanda U21. Miliano Jonathans target naturalisasi timnas Indonesia. Suntikan tenaga tengah atau sayap. Timnas Indonesia telah bertekad lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala 2026. Untuk memuluskan misi itu, timnas Indonesia dikabarkan akan menambah kekuatan baru. Salah satu yang merupakan pemain santer yang telah diberitakan akan segera di WNI-kan demi timnas Indonesia adalah Miliano Jonathans, yang merupakan penyerang Vitesse Arnhem yang bermain pada kasta kedua Belanda. Gelandangan Miliano Jonathans yang berusia 20 tahun ini yang mempunyai darah keturunan Depok, Jawa Barat, telah mengakui sudah menjalinkan komunikasi baik dengan PSSI terkait rencana naturalisasinya. Apabila semuanya akan berjalan sesuai rencana, maka PSSI ini akan segera memproses naturalisasi Miliano Jonathans sama seperti saat mereka melakukan terhadap Eliano Reijnders dan Mads Hilgers. Dengan kehadiran Miliano Jonathans ini tentunya akan berdampak kepada daya gedor timnas Indonesia. Pemain yang mempunyai tinggi badan 178 itu tak hanya mampu sebagai gelandangan bertahan, akan tetapi ia juga mampu menjadi gelandang serangan, namun juga diplot sebagai penyerang sayap. Miliano Jonathans juga pernah hadir dalam 10 pertandingan pada ajang Eerste Divisie dengan torehan 6 gol dan 2 assist. Pastinya torehan tersebut akan membuat Shin Tae-yong sangat berharap bahwa Miliano bisa secepatnya bergabung dengan JLZ dan kawan-kawan. PSSI diharapkan untuk tidak berlama-lama karena bisa saja Miliano akan berubah pikiran karena dia juga mempunyai kans memperkuat timnas Belanda U21. Dengan skema 4-3-3 yang telah diterapkan oleh Shin Tae-yong, Miliano sangat memungkinkan dalam mengisi sebuah posisi lini tengah bersama Tom Haye ataupun dengan Nathan Chuaon. Dan dia juga bisa dijadikan sebagai penyerang sayap kiri ataupun sayap kanan dalam upaya melancarkan aliran bola kepada dua tombak timnas Indonesia, Ragnar Orotmangoen dan Rafael Struijk. Alasan Mauro Zijlstra ingin bela timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia di Belanda, Mauro Zijlstra menjelaskan alasan dibalik keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia daripada Belanda. Ia merasa terhormat dengan energi positif yang diterimanya dari para supporter melalui media sosial meskipun ia belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Mauro Zijlstra memiliki garis keturunan dari neneknya yang pernah tinggal di Bandung dan ayahnya juga memiliki darah campuran Indonesia dan Belanda. Striker berusia 19 tahun itu juga merasa terkesan dengan atmosfer yang diciptakan oleh para supporter saat mendukung timnas Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan puluhan ribu penonton yang menyaksikan terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Mauro Zijlstra memiliki postur tubuh yang ideal sebagai ujung tombak timnas Indonesia. Selain itu, Mauro juga menunjukkan ketajaman yang mengesankan saat bermain sebagai gelandang serang. Dalam 9 pertandingan, ia berhasil mencetak 12 gol dan menyumbang 5 assist, menegaskan kemampuannya untuk menjadi pengatur serangan yang efektif. Belakangan ini Mauro menjadi sorotan sebagai pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk Indonesia dan ia berpeluang menjadi pilihan yang tepat untuk mengisi posisi striker yang memerlukan peningkatan kekuatan. Jika pengecekan dokumen yang dilakukan PSSI berjalan lancar, kedatangan Mauro Zijlstra ke Indonesia akan segera dilakukan. Nama baru tersebut akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Mauro Zijlstra opsi pecahkan masalah timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini memiliki alternatif baru untuk mengatasi masalah di lini depan. Mauro Zijlstra merupakan pemain diaspora Indonesia yang kini berlaga di Belanda bersama Volendam U21.
Teranyar, Mauro Zijlstra mengaku tengah mengurus proses naturalisasi bersama PSSI. Meski belum diketahui kapan bisa rampung, dia mengisyaratkan siap membela timnas Indonesia. Dengan kualitas dan statistik yang menjanjikan, Mauro bisa membantu memecahkan dua masalah utama timnas Indonesia. Masalah finishing cetak gol. Mauro Zijlstra dengan postur tubuh yang ideal sangat layak diandalkan sebagai striker utama. Dengan postur jangkung, kemampuan dribble yang baik, tembakan akurat, dan keahlian mencari posisi, Mauro akan menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan. Masalah mental lini depan. Selain kemampuan teknis, Mauro juga memiliki mental yang kuat dan berani mengambil risiko. Keberanian ini terlihat dari keputusan kariernya seperti meninggalkan NEC Nijmegen untuk bergabung dengan Volendam demi peluang debut di tim senior. Saat ketinggalan, mentalitas lini depan terkadang diperlukan dan Mauro punya hal tersebut yang bisa membuat timnas Indonesia makin kuat. Mauro Zijlstra sosok yang bisa pecahkan masalah penyerang di timnas Indonesia. Timnas Indonesia mendapat alternatif baru untuk menyelesaikan permasalahan defisit striker yang ada di skuad mereka. Alternatif ini ada di sosok Mauro Zijlstra. Penyerang berusia 19 tahun ini merupakan salah satu pemain diaspora Indonesia yang merumput di Belanda. Ia bermain di kompetisi U21 bersama NEC Nijmegen. Soal kualitas di dalam lapangan, tak ada yang perlu diragukan dari sosok Mauro. Ia berstatus runner-up dalam daftar pencetak gol terbanyak di kompetisi U21. Sementara soal kemauan membela timnas Indonesia, Mauro juga tak perlu lagi diragukan. Ia sudah memastikan siap untuk membela merah putih. Mauro lahir pada 9 November 2004 lalu. Ia lahir dari keluarga campuran. Ayahnya memiliki darah Indonesia. Darah Indonesia ini hadir dari sang ibu nenek Mauro yang berasal dari Bandung. Sementara ibu Mauro berasal dari Belanda. Bagi Mauro, sosok keluarga ini sangat berpengaruh terhadap karier sepak bolanya. Terutama sang ayah selalu memberi saran agar karier sepak bola Mauro terus berkembang. Tak hanya itu, keluarga Mauro selalu membantunya untuk meretas karier di lapangan hijau, termasuk mengantarnya berlatih. Karier sepak bola Mauro dimulai ketika bergabung dengan AZ Alkmaar pada 2011 lalu. Tak lama, ia kemudian pindah ke tim muda AFC Amsterdam. Bersama AFC Amsterdam, Mauro menempuh tiap jenjang usia. Namun semusim bermain di tim U18A, ia meninggalkan AFC Amsterdam dan hengkang ke NEC Nijmegen U21. Saat berseragam NEC U21, Mauro kian matang. Ia merupakan salah satu andalan tim tersebut. Terbukti sepanjang musim ini, ia bermain dalam 19 laga kompetisi U21. Mauro sendiri memang sangat layak menjadi andalan timnya. Pemain bertinggi 188 cm ini dikenal sebagai salah satu pendulang gol ulung. Dalam 19 pertandingan tersebut, Mauro mencetak 9 gol. Selain itu, ia juga mencatatkan 1 assist. Mauro sendiri memiliki modal apik untuk menjadi pendulang gol andal. Selain memiliki postur menjulang yang membuatnya jagoan dalam berduel udara, ia juga memiliki kemampuan dribble yang bagus, tembakan akurat, dan kepiawaian dalam mencari posisi. Dengan modal seperti ini, mengawal sosok Mauro bakal menjadi tugas berat bagi barisan pertahanan lawan. Tak hanya kemampuan teknis, Mauro juga punya kualitas mental jempolan. Ia tak takut untuk mengambil risiko. Tak hanya ditunjukkan di lapangan hijau, keberanian Mauro mengambil risiko tersebut juga ditunjukkannya dalam mengambil keputusannya dalam mengambil jalan karier. Mauro berani meninggalkan zona nyamannya di NEC Nijmegen. Ia meninggalkan klub tersebut dan bergabung dengan Volendam. Semua ini dilakukannya agar mendapat kesempatan bisa melakoni debut di tim senior. Berbicara soal kesempatan, saat ini Mauro sedang menanti kesempatan memperkuat timnas Indonesia. Ia mengaku tak sabar untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Menurut Mauro, ia sudah sempat berkomunikasi dengan perwakilan PSSI yang menyebut bahwa ia merupakan salah satu bidikan untuk mengisi posisi penyerang skuad Garuda. Namun sejauh ini belum ada kabar lanjutan. Namun kondisi ini tak membuat Mauro patah arang. Ia berpikir positif dan berusaha untuk terus meningkatkan level permainannya. Pemain keturunan jago duel udara eligible naturalisasi, cocok jadi pendamping Tom Haye dan Jay Itzes.
Mengupas kelebihan dan kekurangan Pascal Struijk, bek milik Leeds United yang namanya disebut Yusa Nugraha bisa didekati PSSI untuk membela timnas Indonesia. Pemain jago dalam duel udara dan eksekusi bola mati, eligible untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Yusa Nugraha mengupas pemain diaspora, belum lama ini membahas soal Pascal Struijk. Bek berusia 25 tahun itu punya kualitas mumpuni setara Mads Hilgers dan bisa bermain sebagai gelandang bertahan. Karena kemampuannya itu, jika PSSI bisa membuka komunikasi dengan pihak Pascal Struijk, maka ada kemungkinan ia mau membela timnas Indonesia. Komunikasi dengan baik harus dilakukan PSSI mengingat dirinya dikabarkan masih menunggu panggilan Belanda yang menjadi pilihan utamanya di level internasional. Jika Pascal Struijk bisa dinaturalisasi, menarik untuk mengupas kelebihan dan kekurangannya yang bisa menguntungkan ataupun merugikan timnas Indonesia. Salah satu kelebihan yang dimiliki Pascal Struijk adalah versatilitasnya, di mana ia bisa bermain sebagai bek tengah maupun gelandang bertahan. Dengan postur menjulang, yakni 190, Pascal Struijk terbilang andal dalam duel-duel udara. Kelebihan itu membuatnya menjadi pemain yang berbahaya saat situasi bola mati, terutama saat menyerang ke area lawan. Bahkan saat Pascal Struijk dimainkan sebagai gelandang bertahan, ia punya kelebihan dalam mengatur permainan dan mendistribusikan bola atau menjadi deep-lying playmaker. Keunggulan ini membuat Pascal Struijk bisa penyeimbang lini tengah timnas Indonesia, di mana ia bisa memfasilitasi Tom Haye untuk bermain agak ke depan dan fokus mengkreasikan peluang. Meski punya catatan apik sebagai gelandang bertahan dan dalam duel udara, Pascal Struijk ternyata memiliki kelemahan-kelemahan tertentu saat bertahan. Pascal Struijk terbilang pasif dalam melakukan aksi bertahan jika dibandingkan dengan bek-bek lainnya.